Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Haura Akil Anando. Jadi di sini aku mau presentasikan apa itu korupsi dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan jabatan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Korupsi mencakup berbagai tindakan melawan hukum dan norma seperti suap, penggelapan dana publik, nepotisme, dan lain-lain. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi juga mengikis integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya, korupsi merupakan dosa besar. Jadi, yang pertama, merusak prinsip keadilan Islam, menekankan keadilan sosial, sementara korupsi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Yang kedua, menghancurkan amanah, padahal amanah adalah ciri utama orang yang beriman. Di dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 8. Yang ketiga, mengandung unsur khianat terhadap Allah, Rasul, dan masyarakat. Terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu yang kamu mengetahuinya. Yang keempat, merusak keberkahan harta karena diperoleh dengan cara haram. Yang kelima, puasa sunnah. Di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161, larangan gulul atau dengan kata lain penggelapan harta. Terus yang kedua, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Terus yang ketiga, ada dalam hadis yang berarti Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Jenis korupsi yang pertama, suap atau riswah, memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan. Hadis Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Yang kedua, penyalahgunaan jabatan wewenang, menggunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan termasuk nepotisme, favoritisme, dan konflik kepentingan. Yang ketiga, penggelapan gulul, mengambil harta negara atau publik secara diam-diam. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161. Yang keempat, gratifikasi ilegal, pemberian hadiah atau fasilitas karena jabatan. Dalam hukum Indonesia termasuk tindak pidana korupsi jika terkait kewenangan penjabat. Yang kelima, kolusi dan nepotisme, memberi keuntungan kepada keluarga atau kelompok sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Jenis-jenis korupsi tersebut sangat beragam dan memiliki dampak merusak tidak hanya ekonomi, tetapi juga integritas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selanjutnya, dalam Islam, korupsi hukumnya haram secara mutlak karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, korupsi merupakan dosa besar yang merusak keadilan sosial dan termasuk bentuk khianat terhadap amanah Allah, Rasul, dan masyarakat. Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima suap, menegaskan beratnya dosa ini. Dalam fikih jinayah, korupsi dikenal hukuman takzir yang ditentukan hakim sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya, mulai dari denda hingga hukum berat, bahkan mati untuk kasus tertentu. Pelaku wajib mengembalikan harta hasil korupsi dan bertaubat. Motif-motif korupsi: yang pertama, kelemahan ajaran agama dan etika. Yang kedua, kurangnya hukuman yang keras dan tegas. Yang ketiga, kemiskinan. Keempat, lingkungan yang mendukung suburnya korupsi. Dan yang kelima, nepotisme. Ancaman perilaku korupsi: yang pertama, pelaku korupsi akan dibelenggu atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat. Yang kedua, perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari kiamat. Dan yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan membawa harta korupsi ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Keempat, Allah tidak menerima sedekah seseorang dari harta korupsi. Yang kelima, harta hasil korupsi adalah haram sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Upaya pencegahan korupsi: yang pertama, penegakan hukum dan transparansi. Yang kedua, pendidikan nilai integritas. Yang ketiga, pengawasan dan partisipasi publik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.